Hai semuanya, selamat datang kembali di obrolan santai kita. Hari ini aku mau ngajak kita semua ngomongin satu kata yang sepele, tapi dampaknya luar biasa di hidup kita. Cukup, kata cukup. Coba deh, jujur, kapan terakhir kamu benar-benar bilang ke dirimu sendiri, oke, ini sudah cukup. Bukan cukup baik, tapi cukup ya. Cukup hartanya, cukup ilmunya, cukup pencapaiannya. Susah kan? Kita hidup di zaman yang serba lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih viral. Rasanya kayak kita tuh lagi lari maraton yang garis finishnya selalu digeser. Begitu kita dekat, gelap, garisnya pindah lagi. Dan ini bikin kita capek banget. Aku mau cerita sedikit dari pengalamanku. Dulu aku punya target, kalau gajiku sudah sampai di angka segini, misalnya segini, aku pasti akan bahagia dan merasa aman. Pokoknya that's it. Aku akan berhenti khawatir. Aku kerja keras, aku kurang tidur, aku makan seadanya. Akhirnya target segitu tercapai. Aku senang. Ya sebentar. Begitu tercapai, otakku langsung bilang, oke, segini udah dapat. Tapi gimana kalau nantinya ada kebutuhan lebih meningkat lagi? Kita butuh segini gitu. Nah, di sini aku sadar, masalahnya bukan di angkanya sih, tapi di cara pikir kita. Kita tuh kayak punya gelas yang bocor gitu ya kan. Seberapapun air yang kamu tuang, gelas itu nggak akan pernah penuh. Kenapa? Karena lubangnya itu adalah rasa ketidakpuasan yang terus-menerus. Kita sering banget mengukur yang namanya kesuksesan dari apa yang belum kita punya, bukan dari apa yang sudah kita miliki. Dan ini tuh udah menjadi hal yang menurut aku udah wajar gitu loh. Kayak orang-orang pasti akan mengukur kesuksesan dari yang belum kita punya, bukan dari apa yang sudah kita miliki. Hampir beberapa teman aku yang aku lihat ya, mereka mengukur kesuksesan emang dari sana. Dan ini adalah jebakan terbesar di era media sosial sekarang. Kita bandingin hidup kita yang behind the scan sama hidup orang lain yang cuma highlightnya doang. Tentu aja kita merasa kayak, aduh, masih kurang gitu. Ya kan? Sekarang, kita masuk ke filosofi di balik kata cukup. Seringkali orang salah paham. Mereka pikir kalau kita bilang cukup, itu artinya kita menyerah. Kita nggak ambisius atau kita malas. Dan itu salah besar ya teman-teman. Filosofi cukup itu bukan tentang berhenti berusaha, tapi tentang menentukan garis finish pribadi kita. Dengar baik-baik, kita tetap boleh punya ambisi. Kita tetap boleh bekerja keras. Tapi kita harus punya titik henti yang sehat. Kita harus bisa bilang, aku akan berusaha sekuat tenagaku sampai di titik ini. Dan saat aku sampai, aku akan berhenti sebentar, bernafas dan menikmati hasil ini. Cukup itu adalah batas pelindung yang kita buat sendiri. Bayangin, kamu lagi mendaki gunung. Ambisimu adalah di puncak tersebut. Tapi, cukup itu adalah di titik tengahnya. Di mana kamu berhenti, kamu buka bekalmu, kamu lihat pemandangan, dan kamu syukuri. Kalau kamu enggak punya kata cukup, kamu akan terus mendaki tanpa jeda, sampai akhirnya kamu kelelahan dan akhirnya jatuh. Cukup itu berarti aku menghargai usahaku saat ini. Aku sadar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada penambahan materi. Yang ketiga, aku punya kendali atas ambisiku, bukan ambisiku yang mengendalikan aku. Kita yang punya kendalinya ya teman-teman.
Gimana cara kita mulai menerapkan ini? Kata cukup ini harus kita tanamkan di 3 area utama hidup kita ya. Yang pertama, cukup dalam harta atau materi. Ini yang paling susah sih menurut aku. Kita selalu merasa uang kita tuh selalu kurang. Tapi coba kita tanya, apa definisi kaya buat kalian? Apakah aku sudah punya kebutuhan dasar yang terpenuhi? 2 pertanyaan itu. Boleh kalian komen di bawah ya. Kalau kebutuhan dasar, kayak makanan, tempat tinggal, kesehatan sudah aman, sisa uang itu kita kejar untuk apa? Untuk bikin orang lain terkesan. Nah, di sini coba ganti mindsetnya. Kekayaan sejati itu sebenarnya bukan punya banyak uang ya, tapi punya cukup uang untuk hidup yang kita inginkan. Kalau hidup yang kamu inginkan itu sederhana, berarti kamu sudah kaya. Kita nggak perlu lari secepat orang lain kalau tujuan kita beda. Yang kedua itu cukup dalam pencapaian. Pencapaian seperti kerja, karir. Kita didorong buat selalu jadi yang terbaik. Jadi nomor 1. Kalau kita nggak dapat promosi, kita merasa gagal. Nah, cukup di sini artinya aku sudah memberikan usaha yang terbaik dengan kapasitas dan waktu yang aku punya. Kamu sudah kerja keras, tapi hasilnya nggak sesuai harapan, kamu tetap bisa bilang, aku sudah cukup berusaha, dan aku bangga sama prosesnya. Dengan begitu, kita bisa beristirahat tanpa rasa bersalah. Karena kita tahu, kita nggak menyia-nyiakan waktu, kita sudah maksimal. Yang ketiga, cukup dalam diri sendiri. Maksudnya itu cukup dengan diri sendiri kayak ego, perilaku, tingkah laku. Ini sebenarnya yang paling personal sih. Kita selalu mencari validasi ya kan. Kita nggak pernah merasa cukup cantik, cukup pintar, cukup disukai. Cukup di sini adalah menerima diri sendiri seutuhnya. Aku mungkin nggak sepintar dia, tapi aku sudah cukup pintar untuk melakukan apa yang aku cintai. Aku mungkin nggak sekaya dia, tapi aku sudah cukup baik untuk orang-orang yang sayang sama aku. Ketika kita bisa berhenti membandingkan dan mulai menghargai keunikan diri kita sendiri, disitulah kita menemukan kedamaian sejati. Kita nggak lagi butuh tepuk tangan dari luar untuk merasa berharga. Yang keempat, bagian keempat, menciptakan jeda yang penuh makna. Mencintai kata cukup pada akhirnya adalah tentang menciptakan jeda yang penuh makna. Daripada kita terus berlari mengejar target yang enggak ada habisnya, gimana kalau kita sisihkan 15 menit setiap hari cuma buat merasakan yang namanya rasa cukup itu. Coba kalian duduk sebentar, lihat sekeliling, sebutkan aja 3 hal yang cukup kamu miliki hari ini. Misalnya, aku cukup punya makanan hari ini. Aku cukup punya kesehatan untuk bernapas lega. Dan aku cukup punya atap di atas kepalaku. Ini adalah latihan bersyukur yang paling sederhana dan paling kuat. Dia menggeser fokusmu dari apa yang kurang ke apa yang sudah ada. Ketika kita fokus pada rasa cukup, energi kita nggak lagi habis untuk khawatir. Energi itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang benar-benar penting. Berkumpul dengan orang-orang tersayang, melakukan hobi, atau membantu orang lain. Kita bergerak karena cinta, bukan karena ketakutan akan kekurangan. Teman-teman, hadiah terbesar dari filosofi cukup itu adalah kebebasan. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari standar yang enggak realistis, dan kebebasan dari suara di kepala kita yang terus bilang kalau kita enggak pantas. Mulai hari ini, mari kita ubah obrolan di kepala kita. Kita boleh punya mimpi setinggi langit, tapi kita harus punya kondisi yang bilang, saat ini aku sudah punya lebih dari yang aku butuhkan, dan itu indah.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan santaiku hari ini. Kalau kamu relate dengan konsep cukup, jangan lupa di like video, comment, subscribe, and share channelku. Satu hal apa yang membuatmu merasa cukup hari ini, aku tunggu ceritamu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.